Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ricardo dengan NIM 2108-25158, mahasiswa semester 6 kelas D, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi pada mata kuliah seminar akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal, SEI MSc, dengan judul Pengaruh Financial Distress, Ukuran KAP, Profitabilitas, dan Kompleksitas Operasi terhadap Audit Delay, studi kasus pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Berikut ini penjelasannya. Pada bab 1 terdapat latar belakang peneliti melakukan penelitian, di mana saat ini di Indonesia banyak perusahaan yang telah go public. Semakin bertambahnya jumlah perusahaan yang telah go public tersebut, tentunya menimbulkan persaingan antar perusahaan pun semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan berlomba-lomba menciptakan laporan keuangan yang relevan dan accountable guna menarik para investor. Laporan keuangan dipilih untuk menjadi alat yang berguna untuk menilai maupun mengukur kinerja perusahaan, sehingga para investor dapat menilai dan mengukur kinerja perusahaan hanya dengan sebuah laporan keuangan. Namun, dalam menyajikan sebuah laporan keuangan, tentunya harus melalui proses audit, di mana proses audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik dengan tujuan agar laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta dinilai wajar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.4/2016 menyatakan bahwa laporan keuangan harus dilaporkan atau dipublikasikan paling lambat itu sekitar 4 bulan atau 120 hari setelah tahun buku berakhir, atau tepatnya pada bulan April. Nah, perbedaan waktu antara batas waktu keterlambatan dengan laporan keuangan tersebut dipublikasi itulah yang dinamakan dengan audit delay. Meskipun telah diatur mengenai batas waktu keterlambatan untuk melakukan publikasi terhadap laporan keuangan, namun perusahaan masih banyak yang mengalami audit delay. Tercatat, di tahun 2019 itu terdapat 10 perusahaan yang belum melakukan publikasi terhadap laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 2018. Sedangkan di tahun 2020 itu tercatat terdapat 42 perusahaan yang belum melakukan publikasi terhadap laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 2019. Serta di tahun 2021 terdapat 52 perusahaan yang tercatat belum melakukan publikasi terhadap laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 2020. Hal ini menunjukkan kenaikan terhadap perusahaan yang mengalami audit delay. Untuk itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang perusahaan yang mengalami audit delay ini. Hal ini dikarenakan audit delay ini memberikan dampak yang negatif terhadap perusahaan. Beberapa di antaranya itu audit delay ini berpengaruh terhadap pengambilan beberapa kebijakan oleh pengguna laporan keuangannya. Kemudian, perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangannya pula, investor ini akan memberikan rating yang buruk terhadap perusahaan tersebut. Kemudian, apabila perusahaan tersebut belum melakukan publikasi terhadap laporan keuangannya, maka Bursa Efek Indonesia akan memberikan sanksi berupa suspensi saham, di mana investor ini tidak dapat membeli maupun menjual saham hingga mendapatkan pemberitahuan bahwa suspensi sahamnya itu telah dicabut. Bahkan, hal terburuk yang dapat terjadi apabila perusahaan masih enggan melaporkan laporan keuangannya, maka perusahaan tersebut bisa sampai delisting atau dihapus pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dalam audit delay ini terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya audit delay. Beberapa di antaranya yaitu financial distress, ukuran KAP, profitabilitas, dan kompleksitas operasi yang akan peneliti teliti dalam
penelitian kali ini. Kemudian, perusahaan sektor keuangan dipilih sebagai populasi dalam penelitian ini karena sektor ini memiliki peran yang penting terhadap perekonomian, di mana peran ini itu sebagai sumber dalam pembiayaan atau sarana melakukan investasi bagi masyarakat dalam berbagai instrumen keuangan. Sehingga perusahaan pada sektor keuangan ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan publikasi laporan keuangannya secara tepat waktu guna menjaga kepercayaan dan juga citra perusahaan. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk mengangkat judul mengenai pengaruh financial distress, ukuran KAP, profitabilitas, dan kompleksitas operasi terhadap audit delay, di mana studi kasusnya yaitu pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Di dalam bab 1 juga terdapat tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian, di mana tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap audit delay, mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap audit delay, mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap audit delay, serta mengetahui pengaruh kompleksitas operasi terhadap audit delay pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019 sampai 2021. Serta manfaat penelitian ini terdapat dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritisnya, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya terkait audit delay. Serta untuk manfaat praktisnya, bagi perusahaan maupun bagi auditor, serta bagi penulis dan pembacanya, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta hal-hal terkait penelitian ini, khususnya terkait audit delay. Kemudian, pada bab 2 terdapat kajian teori di mana peneliti memilih teori keagenan atau agency teori sebagai grand teori pada penelitian kali ini. Di mana menurut Jensen and McLean, teori keagenan itu didefinisikan sebagai hubungan kontrak kerja antara agen atau manajemen dan prinsipal atau pemegang saham atau pemilik perusahaan. Di mana agen ini dipekerjakan oleh prinsipal serta diberikan otoritas kepada agen dalam mengambil keputusan yang mengatasnamakan pihak prinsipal, di mana kewajiban agen itu berupa mengambil keputusan guna maksimalnya keuntungan untuk pemegang saham. Teori keagenan ini dipilih oleh peneliti sebagai grand teori karena dirasa teori keagenan ini memiliki hubungan terhadap variabel-variabel yang dipilih. Misalnya pada financial distress, teori keagenan ini mengasumsikan bahwa prinsipal memiliki sikap yang netral terhadap risiko, sedangkan agen itu berusaha menolak usaha dan risiko. Kondisi financial distress yang terjadi pada perusahaan itu dapat meningkatkan risiko audit pada auditor independen, sehingga auditor harus melakukan pemeriksaan risiko sebelum menjalankan proses audit. Kemudian dalam hal ukuran KAP, teori keagenan ini menekankan pentingnya KAP dalam mempertahankan independensi auditor, di mana KAP yang efektif itu dapat membantu auditor dalam menghadapi tekanan dari manajemen dan memastikan keandalan audit laporan keuangannya. Dalam hal profitabilitas, teori keagenan ini juga berhubungan dengan profitabilitas, karena perusahaan yang memiliki kualitas atau nilai baik akan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Serta dalam hal kompleksitas operasi, teori keagenan tidak secara langsung berhubungan dengan kompleksitas operasi, namun kompleksitas operasi dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan memperbesar risiko audit. Selanjutnya, pada bab 2 juga terdapat penelitian yang relevan, di mana peneliti memilih 10 penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dalam penelitian kali ini. Di mana saat ini peneliti akan mempresentasikan 4 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gustiana dan Rini di tahun 2022 menyatakan bahwa financial distress itu memiliki pengaruh terhadap audit delay. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Setiawan di tahun 2021 menyatakan bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay.
Kemudian yang ketiga, penelitian dari Lubis dan Abdullah di tahun 2021 menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Sujana di tahun 2021 menyatakan bahwa kompleksitas operasi memiliki pengaruh terhadap audit delay. Kemudian dari penelitian terdahulu tersebut, peneliti menarik kesimpulan dan membuat hipotesis, di mana hipotesis yang pertama yaitu financial distress memiliki pengaruh positif terhadap audit delay. Hipotesis yang kedua yaitu ukuran KAP memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis yang ketiga yaitu profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay. Dan hipotesis yang keempat yaitu kompleksitas operasi memiliki pengaruh positif terhadap audit delay. Selanjutnya pada bab 3 terdapat metode penelitian, di mana yang pertama yaitu mengenai jenis dan sumber penelitian, di mana peneliti memilih jenis penelitian yaitu kuantitatif, serta sumbernya yaitu melalui data sekunder yang didapat melalui website BI www.idx.co.id. Kemudian terdapat variabel penelitian di mana variabel dependennya yaitu audit delay dan variabel independennya yaitu financial distress, ukuran KAP, profitabilitas dan kompleksitas operasi. Selanjutnya pada bab 3 metode penelitian yang bagian ketiga yaitu mengenai populasi dan sampel. Di mana populasi pada penelitian kali ini yaitu perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Kemudian sampelnya yaitu 57 perusahaan yang peneliti ambil menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian bagian yang keempat yaitu mengenai teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan metode dokumentasi di mana diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Dan yang terakhir mengenai metode penelitian bagian yang kelima yaitu tentang teknik analisis data. Peneliti menggunakan statistik deskriptif, kemudian dilanjut dengan uji asumsi klasik yang di dalamnya terdapat 3 uji yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian dilanjut dengan uji regresi linear berganda, dan diakhiri dengan uji hipotesis yang di dalamnya terdapat koefisien determinasi dan uji signifikasi atau uji T. Yaitu tadi presentasi mengenai pengaruh financial distress, ukuran KAP, profitabilitas dan kompleksitas operasi terhadap audit delay yang telah peneliti buat sebelumnya untuk mengajukan tugas pada mata kuliah seminar akuntansi syariah. Kurang dan kurangnya peneliti mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.